Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imratul Soliha, NIM 2021051038. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul Upaya Pengelolaan dan Perkembangan Wisata Pesisir Pantai Gili Laba. Pembahasan kebijakan. Kebijakan adalah konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Pada ini, kebijakan itu yang selalu diterapkan pada sistem pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, dan serta individu. Dan kebijakan juga menurut saya sangat berbeda dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, misalnya suatu hukum yang mengharuskan membayar pajak penghasilan, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan publik. Definisi kebijakan publik di sini merupakan kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Dapat didefinisikan juga bahwa kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik sangat berpengaruh sebagai sistem pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan, dan dengan melalui kebijakan publik inilah kemudian pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatur masyarakat dan sekaligus memaksa segala ketentuan yang telah diciptakannya atau ditetapkannya. Walaupun memaksa, tetapi hal ini bersifat sah dan legitimate karena didasari oleh pendapat yang sangat jelas. Pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya seolah menjadi transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Wisata pesisir. Wisata pesisir merupakan daya tarik seseorang atau pengunjung terhadap kawasan yang didominasi perairan dan kelautan yang dapat dinikmati keindahan dan keunikan daya tarik wisatawan yang mengunjungi wilayah tersebut. Dengan adanya wisatawan pesisiran ini, banyak pihak yang sangat menguntungkan, apalagi orang sekitar pesisir pantai tersebut. Pembangunan keberlanjutan. Pembangunan keberlanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya. Pembangunan berkelanjutan adalah sustainable development. Salah satu faktor yang harus dihadapi dengan mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Dapat dilihat bahwa pembangunan terus dilakukan tiap harinya tanpa terlihat akan berhenti dalam waktu dekat. Model pembuatan kebijakan publik. 1. Pure rational model, didasarkan pada rasional murni dalam pembuatan keputusan. 2. Economically rational model, penekanan pada efisiensi dan ekonomis. 3. Sequential decision model, pembuatan eksperimen untuk penentuan alternatif sehingga tercapai keputusan paling efektif. 4. Incremental model, Charles Lindom, Science of Modern Truth, keputusan berubah sedikit demi sedikit. Sophistic model, Herbert Simon, Bonded Rational, keputusan pada alternatif pertama yang paling memuaskan. Extra rational model, paling rasional, paling optimal. 7. Optional model, model interaktif indikasi nilai-nilai kegunaan praktis dengan memperhatikan alokasi sumber-sumber penentuan tujuan yang akan dicapai, pemilihan alternatif program, peramalan hasil, dan pengevaluasian alternatif terbaik. Fenomena karakteristik. Keindahan dan kekayaan wisata bahari Gili Laba Sumeneb Madura dan eksotis dan memukau para wisatawan yang hadir dan menghabiskan waktu liburan di Sumeneb Madura. Indonesia dikenal menjadi destinasi wisata bahari kaya akan keindahan alamnya, baik pantai maupun biota lautnya. Salah satu destinasi wisata bahari yang masih banyak diketahui para wisatawan lokal maupun mancanegara yaitu Gili Laba yang berada di kawasan Madura, Jawa Timur. Wisata pesisir pantai Gili Laba terdapat daerah Kabupaten Sumeneb Madura, Jawa Timur. Di sini terdapat banyak macam pantai, akan tapi yang saya bahas di sini adalah pantai Gili Laba yang terdapat di Kota Sumeneb, Pulau Madura, Jawa Timur. Daya tarik dan aktivitas liburan
dan pelayanannya sangat mendukung dan banyak wisatawan dari luar kota atau mancanegara mendatangi pantai ini. Fasilitas yang disediakan juga memadai meski Gili Labak ini ada di sebuah pelosok. Gili Labak merupakan pulau kecil yang memesona di sebelah tenggara Pulau Madura. Pulau dengan hamparan pasir putih di pesisir dan air laut yang jernih, cocok sebagai tujuan liburan untuk beragam kegiatan seru. Gili Labak tersebut berada di pulau kecil terindah, sebuah pulau yang berpantai pasir putih. Ini memiliki keindahan tersembunyi yang masih belum diketahui banyak orang. Kebijakan pembangunan wisata pesisir salah satu pendekatan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan adalah pendekatan pengembangan sarana dan prasarana, sehingga dalam pengembangan kawasan wisata pesisir Pantai Gili Labak, Kabupaten Sumeneb dalam menunjang atraksi yang ada harus tetap memerlukan sarana dan prasarana guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dikarenakan faktor lokasi dari objek wisata ini yang terpencil dan jauh dari kota, maka tidak kaget jika masih minim fasilitas-fasilitas penunjang yang bisa digunakan untuk para wisatawan. Namun ada beberapa seperti kamar mandi umum dan tempat untuk berbilas atau berganti pakaian, lokasi untuk berkemah jika wisatawan berencana untuk menghabiskan malam di sana, tempat untuk menyewakan peralatan selam dan juga beberapa warung yang menjual makanan dan minuman walaupun tidak banyak. Karakteristik wisata pesisir Pantai Gili Labak. 1. Kebijakan pemerintahan dalam mengambil peran terhadap mengelola dan mengembangkan wisata pesisir pantai kurang memadai terhadap ekosistem dan masyarakatnya. Kebijakan pembangunan wisata pesisir Gili Labak berkelanjutan. Tindakan pemerintah yang berwenang kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkret yang berkembang di masyarakat pesisir. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. 2. Karakteristik wisata pesisir Pantai Gili Labak. Pemberdayaan masyarakat yang pemerintah tingkat ditindaklanjuti terhadap lingkungan pesisir pantai tersebut. Kebijakan pembangunan wisata pesisir Gili Labak berkelanjutan. Kebijakan dan strategi di wilayah pesisir pantai untuk berkelanjutan dan strategi meliputi, yaitu merencanakan zonasi kawasan pesisir Kabupaten Sumeneb, merupakan tahanan dari pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Sumeneb yang harus diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan RT/RW. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun pelaksanaan program pembangunan jangka menengah dan panjang. Sumber dana program ini berasal dari APBD Kabupaten atau Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Karakteristik wisata pesisir Pantai Gili Labak. Kurangnya daya tarik dikarenakan faktor yang belum memadai dan upaya masyarakat terhadap pesisir Pantai Gili Labak. Kebijakan pembangunan wisata pesisir Gili Labak berkelanjutan. Memantapkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan dan memelihara ekosistem pesisir. Pemda memiliki program bernama Peningkatan Edukasi Masyarakat di Bidang Lingkungan dengan kegiatan berupa pembuatan papan himbauan pada masyarakat mengenai mangrove. Sumber daya pendukung dari program atau kegiatan ini berupa sumber daya masyarakat. 2. Meningkatkan nilai ekosistem atau ekonomi kawasan pelindung pada manfaatan bakau dan terumbu karang, merupakan upaya untuk meningkatkan value di kawasan lindung agar bisa bermanfaat. Program kegiatan dari strategi ini belum ada yang memang belum diimplementasikan karena membutuhkan proses dan jangka waktu yang menengah panjang. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.